udah. Baik, selamat siang, konnichiwa, minasan semua. Berjumpa lagi dalam podcast kali ini. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewawancarai pengampu ISO Jepang di Cibinong sini. Beliau adalah Sensei Aldi, salah satu siswa alumni LPPR juga sebelumnya, dan sekarang beliaulah yang diberi tugas untuk mengampu di ISO Jepang ini. Kita akan tanya-tanya nih seputar bagaimana pendidikan di ISO Jepang ini seperti apa, persiapannya apa, peraturannya seperti apa, dan goalnya nanti seperti apa. Sebelumnya mari kita minta beliau Sensei Aldi untuk memperkenalkan diri lebih detailnya seperti apa. Silakan Sensei Aldi. Oke, baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldi Rinaldi Abdillah. Saya merupakan salah satu instruktur dari ISO Jepang, di mana pendidikan di sini secara langsung ya, secara tatap muka. Kebetulan nanti saya sendiri yang terjun ke lapangan ya, bersama kalian semua nantinya belajar bahasa Jepang dari mulai nol sampai nanti goals yang mungkin ya berangkat ke Jepang seperti itu. Secara tatap muka tapi tetap menjalankan prokes seperti itu. Iya, kalau sekarang kan kebetulan situasinya lagi pandemi ya, musim pandemi. Jadi prokes kita harus tetap laksanakan. Untuk apa? Untuk supaya kita ya tetap sehat ya, tapi tidak mengurangi aktivitas kita yang bermanfaat. Contoh, mentang-mentang sekarang prokes nih, prokes terus corona dan segala macam, artian kita nggak boleh kemana-mana. Kalau kita nggak di sini masih tetap produktif, masih tetap belajar meskipun di musim yang seperti ini. Karena sebelum mereka masuk ke sini juga sudah dipastikan bahwa mereka itu sudah terbebas dari COVID-19 dan juga secara berkala kita adakan tes antigen seperti itu. Jadi 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu ada tes antigen, memastikan bahwa mereka tidak terpapar COVID. Jadi sebelum pendidikan ke ISO Jepang itu ke sini, kita pastikan semua instruktur, semua peserta itu dalam keadaan yang memang betul-betul sehat. Dibuktikannya dengan apa? Dengan yang pertama mungkin bisa bukti dari rapid test, kemudian dari swab antigen, kemudian ada medical check up juga. Jadi semua instruktur, semua peserta di sini dalam keadaan sehat. Supaya apa? Supaya kita di sini tidak kegiatan kita di sini tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Bahkan vaksin pun difasilitasi dari kita seperti itu. Yang belum vaksin kita antarkan, kita vaksin, kita pokoknya biar semuanya sehat seperti itu. Sesuai harapan kita sehat, kemudian kita cepat tembus untuk meraih mimpi kita. Benar sekali, betul sekali. Baik, dan saya Aldi, di sini kan satu angkatan sudah lewat kurang lebih 3 bulan lebih ya. Mungkin yang 3 bulan selesai, kemudian melanjutkan untuk persiapan JFTES dan SSW. Saya pengen tanya, pendidikan di ISO itu pendidikannya seperti apa sih, sistem yang digunakan di sini tuh? Untuk pendidikan di ISO itu sendiri, kita tentunya punya kurikulum kita sendiri di sini, pembelajaran bahasa Jepang. Namun di sini tuh kita hanya melulu belajar tentang bahasa. Kalau kita di sini, kita di sini belajar bersosialisasi, belajar berorganisasi, gitu. Karena pada akhirnya mereka istilahnya sumber daya Indonesia yang diberangkatkan dari sini itu diharapkan semuanya adalah sumber daya yang unggul, tidak hanya dalam segi bahasa, tapi dari etika, dari sosialisasi dan komunikasi itu mereka yang paling unggul. Makanya ada program-program di kita di luar kelas. Apa itu kira-kira yang di luar kelas selain pembelajaran ya? Kalau di kelas kan pasti bahasa Jepang. Kalau di luar kelas di sini kan sistemnya mereka menginap di sini. Jadi selama 3 bulan kayak pesantren gitu. Harus mukim di sini. Tapi selain jam pelajaran itu kegiatannya apa aja sebenarnya? Kalau jam kegiatan di luar kelas itu kita di sini ada macam-macam ya, karena kita di sini hidup berorganisasi ya, hidup bersosialisasi. Di luar kelas kita tentunya membutuhkan satu sama lain, kerjasama ya, kerjasama tim. Makanya di sini ada kegiatan yang namanya organisasi, mungkin semacam organisasi di mana semua peserta di sini itu ada strukturnya.
Seperti kita kan kalau misalkan ada di suatu tempat, tidak mungkin di situ tidak ada sistem, pasti ada yang mengatur sistem. Jadi semuanya terorganisir. Bahkan ada istilahnya seperti kalau kita dulu sekolah ya, di sekolahan ada kayak organisasi ekstrakurikuler seperti itu. Nah kita di sini coba diterapkan seperti itu. Supaya apa? Supaya pembelajaran di kelas itu tidak membosankan ya, tidak membosankan. Wah pendidikan saya selama 3 bulan belajar, itu kan kesannya seperti itu. Nah kita di sini menyediakan sistem seperti itu. Jadi tidak hanya tentang belajar, kita belajar sosialisasi, belajar berorganisasi. Bahkan nanti untuk struktur organisasi sendiri dari peserta lah yang mengisi. Ada ryoco, ada gakari-gakarinya. Nah mereka juga belajar di situ bagaimana sih cara bersosialisasi dengan benar, cara kita kerjasama sama orang itu seperti apa. Makanya ada di sini tuh ada yang namanya ada Soji Gakari, ada support Sugakari. Nah itu fungsinya adalah untuk merencanakan program seperti apa nih kegiatan untuk seminggu ke depan, 2 minggu ke depan. Jadi semuanya bisa asik gitu di sini, seperti keluarga kedua saja begitu saja. Iya. Bahkan di sini dengarnya sampai sholat aja di absen, gitu. Ibadah aja di absen itu benar seperti itu. Iya. Kalau di sini kita saling ya, bentuknya itu saling. Jadi bukannya itu tadi bukan hanya sekedar di kelas, kita di sini adalah sebagai keluarga yang mana semua itu memerlukan kerjasama, dan ini yang paling penting kerjanya ada kekompakan di sini. Jadi tidak hanya kita istilahnya bersaing ya, di kelas kita bersaing secara sehat, tapi di luar dari situ kita harus bekerja sama. Makanya sampai ke hal-hal yang spesifik kayak sholat, misalkan yang muslim di absen, kalau nggak sholat nanti ada backingnya, ada hukumannya. Untuk apa? Untuk yang pertama sebagai kekompakan, bentuk kekompakan. Yang kedua sebagai bentuk kedisiplinan. Karena kalau kita berbicara pada akhirnya itu Jepang ya, Jepang itu sangat disiplin. Mungkin Sensei Nana sendiri ya, yang istilahnya pernah terlibat di sana secara langsung di lapangan itu seperti apa. Jepang itu memang negara yang benar-benar disiplin. Nah, setidaknya di ISO di sini kita dari segi aturan pun itu bisa dikatakan aturan-aturan di ISO itu adalah duplikasi ya, atau bayangan-bayangan yang di Jepang itu aturannya akan seperti apa. Seperti di sini kita dibiasakan, di sini kita ditempa. Supaya apa? Supaya ketika di Jepang kita sudah tidak asing lagi, sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang seperti itu. Berarti intinya dalam 3 bulan itu pasti akan ada yang namanya perubahan, dan gue yang penting itu yang dari tadinya nggak tahu apa-apa tentang Jepang, setelah mungkin 3 bulan di sini pendidikan dasar gitu, keluar selain mengerti budaya Jepang, bahasa Jepang, pasti menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan ya udah siap untuk menghadapi hidup seperti itu. Itu goals yang tadi disebutkan. Itu goals buat secara umumnya atau spesifiknya seperti itu. Untuk targetan sendiri 3 bulan itu target besarnya itu tadi. Untuk goal mingguan atau harian itu buat anak-anak apa misalnya? Untuk targetan mingguan kalau dari segi pembelajaran ya, tentunya dari kurikulum kita, dari segi pembelajaran kita, untuk targetan per minggu itu ada. Ya, dari segi pelajaran kita belajar di sini selama 1 hari itu 1 bab. Jadi memang terkesan berat sekali ya, apalagi kita berbicara tentang belajar bahasa, tentunya akan sangat saya bisa nggak. Tapi di sini kita punya targetan itu berjalan, ada sistemnya, ada metodenya sendiri. Jadi pelajaran kita di sini alhamdulillah bisa tersampaikan, materi yang diterima juga terserap seperti itu. Nah, kalau untuk hariannya ya kita seperti biasa. Bahkan kalau di minggu-minggu, misalkan hari Sabtu, hari Minggu itu kosong kan ya biasanya, atau hari Sabtu setengah hari kita. Setelah itu ada biasanya bagian dari sport Sugakari itu, atau dari bagian olahraga. Ada kayak turnamen nih. Seminggu kita belajar capek, ada turnamen, misalkan turnamen Polika. Kita kan di sini punya media kayak lapangan ya, lapangan basket, lapangan voli dan lain-lain. Nah, ada acara kayak misalkan turnamen
Itu tujuannya yang pertama siswa tidak stres, ya tidak stres dari pelajaran. Yang kedua itu tadi untuk kekompakan mereka, untuk kekeluargaan mereka. Seperti itu. Makanya di sini saya usahakan untuk media seperti olahraga itu tidak yang pribadi, tidak yang istilahnya individual, yang memang mengandalkan kerjasama tim. Itu saja. Dengan melihat bagusnya sistem pendidikan di sini, bahkan dari sistem yang sudah dibuat itu untuk bisa goalnya kan lolos job seperti itu kan. Itu ada yang kemarin itu sampai baru 1 minggu aja bisa lolos job, itu kan luar biasa. Bahkan dalam waktu 3 bulan ada beberapa siswa kami yang sudah lolos job gitu kan. Ya berkat beliau juga yang mendidik, kurang lebih seperti itu, luar biasa. Alhamdulillah ya, sebetulnya kalau di pendidikan di ISO itu sebetulnya dari segi sistem kita tuh sudah memang tertata dengan bagus, tertata dengan baik kalau menurut saya. Nah, kenapa sampai ada istilahnya yang 1 minggu bisa lulus job, satu bulan ada yang lulus job. Saya dulu 3 bulan baru lolos job. 3 bulan. 3 bulan lebih. Lumayan. 1 minggu terus coba gimana itu? Jadi sistem di sini itu selain dari istilahnya dari yang perubahan karakter tadi, itu dari segi sistem itu bisa seperti itu, berubah seperti itu. Apalagi didukung dengan sumber dayanya. Apabila sumber dayanya bagus atau misalkan dia sangat serius mengikuti pendidikannya, ada antusiasnya, ada inisiatifnya, itu akan bisa jadi lebih cepat. Makanya tadi 1 minggu bisa lulus job seperti apa? Nah itu selain dari sumber daya yang dengan kualitas yang baik, kita di sini punya manajemen yang baik, dikolaborasikan, nah akhirnya hasil-hasil maksimal bisa dicapai seperti itu. Karena di ISO ini bukan hanya pendidikan bahasa dan budaya Jepang saja, di sini itu kan lembaganya sudah legalitasnya jelas. Kemudian outputnya kemana, lembaga yang untuk pengiriman ke Jepangnya juga mungkin bagian dari kita sendiri. Iya betul. ISO ini kan anaknya dari LPPR seperti itu. Sementara LPPR adalah lembaga yang memang memiliki izin atau legalitas yang sudah diakui, didukung juga oleh negara, merupakan program negara juga. Itu sudah tidak ada keraguan lagi. Makanya pada teman-teman di sana, daripada masuk lembaga yang tidak jelas, yang abal-abal, yang tipu-tipu, lebih baik gabung bersama kami di ISO, di LPPR. Itu udah jelas. Saya Aldi, alumni LPPR juga yang sekarang mengaku di ISO. Saya juga dulu alumni LPPR juga. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa dihubungi saya Aldi. Sapri bisa. Ada nomor WA, nomor rumah, ada, nomor mobil, bahkan nomor rekening. Nomor rekening juga ada. Nomor rekening juga ada. Ya itu untuk legalitasnya sudah tidak diragukan lagi. Cuma mungkin ada satu pertanyaan dari teman-teman ini yang minat untuk bergabung ke Jepang, kan pintunya ke ISO. Itu caranya atau cara masuk ISO-nya seperti apa itu? Untuk dari cara masuknya sendiri bisa by mungkin nanti nomor HP ya, by WhatsApp, atau nanti saya berikan nomor adminnya sendiri di ISO Jepang itu. Silakan langsung kontak beliau atau konsultasi dengan beliau seperti apa, atau mungkin bisa langsung hubungi saya, boleh langsung secara pribadi saya boleh. Misalkan nanti ada murid yang atau anak-anak yang mungkin tertarik, atau mungkin ada peserta di antara kalian yang mungkin tertarik, menghubunginya seperti apa boleh, nanti hubungin saya saja. Mungkin nanti kalau ke kantor langsung bisa nggak? Oh boleh. Kita kantornya kebetulan ada di Cibinong ya. Di Cibinong Bogor. Kalau yang di sini yang di Cibinong. Tapi sebelumnya memberitahu dulu bahwa mau bertamu seperti itu, karena kegiatannya padat. Jadi tidak bisa standby di tempat seperti itu. Tapi kalau mau datang ya itu biasa. Silakan saja menghubungi dulu mungkin ke pihak administrasi. Saya mau datang nih misalkan ke ISO hari apa, nah, baru kita buat jadwal di situ buat. Baik, luar biasa Rizal ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Buat teman-teman ini yang mau kesini, itu syaratnya apa saja yang harus dipersiapkan? Untuk persyaratannya mungkin seperti dari administrasi mungkin dokumen dulu ya. Dari segi kelengkapan dokumen mungkin yang 4 ini harus ada.
Yang pertama ada ijazah terakhir. Yang kedua kartu keluarga, KTP, kemudian satu lagi akte kelahiran. Itu kalau dari segi administrasi. Kemudian dari segi mental ya, apalagi ya, Mental. itu harus dipersiapkan juga. Iya. Karena ya itu tadi, kita nanti tujuannya akan ke Jepang yang memang di sana akan ada sedikit perbedaan dengan budaya-budayanya dan lainnya. Jadi sebisa mungkin persiapan mental juga dipersiapkan seperti itu. Dan yang paling penting yang terakhir adalah niat ya. Niat dan doa orang tua. Dan doa orang tua yang penting sekali. Ya mungkin seperti itu ya, karena di ISO ini emang lembaga yang disiapkan atau dibuat untuk menyiapkan generasi-generasi yang harus siap sebelum berangkat ke Jepang. Dan juga seorang siswa ini atau peserta ini setelah sampai di Jepang pun masih dimonitoring juga. Iya. Tentunya ISO ini memiliki tanggung jawab yang tidak ringan seperti itu kan, karena menggandeng program pemerintah juga. Jadi semua itu harus teman-teman siapkan sebelum bergabung ke sini, supaya nanti tidak ada kendala dalam mengikuti proses. Karena misalkan kalau dari segi administrasi seperti KK KTP, akte dan lain-lain itu ada satu huruf atau satu spasi saja salah, itu nanti bisa ditolak oleh imigrasi Jepang seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk kesempatan kali ini terima kasih nih waktunya buat Sensei Aldi selaku instruktur di sini, pengampu di sini, mbahnya di sini seperti itu kan, Mbah Aldi. Silakan kami tunggu di ISO ini. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bareng-bareng melalui program Nusantara menuju Negeri Sakura. ISO ini Kembali masuk. Assalamualaikum warahmatullahi